Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel Barutong. Jadi video kali ini kita akan belajar membuat report dengan pivot table, dan reportnya itu by tahun, kemudian quarter, kemudian bulan dan hari. Nah, bagaimana cara membuat report seperti itu? Oke, kita langsung saja ke Excel-nya. Nah, di sini sudah saya siapkan data dalam bentuk table ya. Ini saya sudah buat dalam bentuk format as table. Jadi kalau teman-teman mau membuat pivot table, lebih baik sih datanya itu dibuat dalam format table. Jadi ini format as table ini. Kalau untuk membuat format as table ini, tutorialnya sudah pernah saya buatkan di video-video sebelumnya. Silakan nanti bisa teman-teman lihat saja. Ini kita sudah punya datanya. Ada berapa di sini? Ada sekitar 147 data ya. Nah, mungkin teman-teman nanti akan mendapatkan data yang lebih banyak, bisa juga lebih kecil. Kenapa menggunakan pivot table? Jadi kalau teman-teman menggunakan pivot table, teman-teman tidak perlu repot-repot membuat rumusnya gitu. Untuk membuat report by tanggal maupun bulan gitu. Oke, kita langsung saja. Teman-teman tinggal klik saja di dalam tabelnya ini, tidak usah diblok. Jadi klik di mana saja asal di dalam table. Kalau di luar table, tentu saja nanti si pivot table-nya ini akan menanyakan di mana datanya gitu. Kan, jadi agar langsung, jadi teman-teman tinggal klik saja di dalam tabel ini. Oh ya, sebelum teman-teman membuat pivot table, teman-teman harus klik dulu karena teman-teman ingin membuat reporting by tahun, kemudian bulan atau tanggal, atau bahkan triwulan. Teman-teman harus cek dulu nih di kolom ini ya, di kolom order date-nya ini. Apakah datanya itu sudah sesuai atau belum? Klik aja di sini. Kemudian, nah, di sini ada satu tanggal ini yang tidak sesuai dengan formatnya. Kenapa? Karena bulannya itu 18. Ini seharusnya bulannya itu 8. Nah, kita tinggal ubah saja ya. Nah, klik seperti ini. Kemudian oke. Nah, ini dia. Kita edit. Seperti ini. Kemudian enter. Kemudian klik lagi. Nah, ini. Berarti ini formatnya sudah sesuai ya, teman-teman. Di sini ada tahun, kemudian ada bulannya. Ada tahun, ada bulannya juga. Oke, kalau udah sesuai, teman-teman tinggal kembalikan saja seperti ini. Nah, berarti kalau datanya ini sudah sesuai, teman-teman sudah siap untuk membuat pivot table-nya. Tinggal klik di sini, insert, kemudian pivot table. Nah, akan muncul window seperti ini, jendela seperti ini. Nah, di pivot table ini datanya ada di table 7. Tadi saya ini kan tabelnya ada di table 7. Atau teman-teman bisa juga menggunakan external data. Nah, ini pivot table teman-teman yang teman-teman mau buat ini mau ditaruh di mana? Di sheet yang baru atau di sheet yang sedang aktif. Saya pilih sheet yang sedang aktif saja ya. Location-nya teman-teman tinggal klik saja di yang ini. Kemudian klik di sini. Oke, kemudian klik kembali ini. Kemudian tinggal oke. Ping. Nah, di sini sudah muncul jendela pivot table-nya. Jadi nanti pivot table-nya akan ditampilkan di sini. Karena kita ingin membuat report per tahun, kita masukkan dulu order date-nya. Centang seperti ini. Kemudian kita ingin menampilkan region. Nah, seperti ini. Kalau untuk defaultnya Excel, jadi memang seperti ini nih. Pivot table dia tampilannya akan seperti ini. Tapi kan kalau seperti ini, teman-teman pasti akan kesusahan kan untuk melihat tabelnya. Jadi kita pergi ke sini, ke desain. Kita ingin rubah desainnya itu menjadi tabular. Nanti tabular itu seperti ini bentuknya. Nah, di bagian sini report layout, pilih yang ini, show in tabular form. Nah, hasilnya akan seperti ini. Karena saya tidak ingin tampilannya itu berbentuk ini total ya. Saya nggak mau totalnya itu per hari nanti ya. Kita matikan dulu. Nah, hasilnya akan seperti ini.
Nih, atau kita regionnya kita masukkan ke atas ya. Jadi biar dia nanti, nah begini. Nah, di sini ini kan tanggalnya masih report by tanggal ya ini ya. Nah, untuk merubah ini report ini agar, oh ya kita masukkan lagi dulu kuantitasnya ya, sorry. Jadi biar tahu tanggal 1 Januari 2020 ada berapa pesanan gitu. Kita masukkan. Nah, seperti ini ada 33. Oke. Kita ingin buat reportnya per tahun dulu. Nah, teman-teman pergi ke analyze di sini. Dan di sini ada yang namanya ada group nih. Group, kita pilih group fill di sini. Nah, nih, kita pilih reportnya by tahun dulu ya. Nah, di sini selain by tahun, ada juga report by quarter, kemudian month, day, bahkan sampai second. Nah, karena saya ingin membuat report per tahun, klik years, kemudian OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi ada jadi regionnya ada East, kemudian West, tahun 2020. Ini total penjualannya ya. Penjualannya itu 2020 ada 3.418 item. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ingin teman-teman lebih detail, jadi 3.400 ini sebenarnya itu produknya apa? Nah, teman-teman tinggal masukkan saja di sini, masukkan kategorinya. Produk ya, sorry. Kita ingin melihat produknya itu apa. Klik centang, nah dia akan langsung muncul seperti ini. Nah, gitu. Jadi ada arrow. Nah, ini kalau ingin membuat report by tahun, jadi per tahunnya seperti ini. Nah, tapi saya ingin melihat tiba-tiba atasan ingin melihat lebih detail lagi. Jadi tahun 2020 Q1 itu penjualan tertingginya apa? Gitu. Kita bisa sort di sini 2000. Nah, nih top 10 bisa, atau kita ingin sort dia ini sort dari yang paling besar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi 2020 di region S ini penjualan paling tinggi itu ada di carrot gitu. Nah, setelah itu pasti atasan kita ingin menanyakan kembali. Biasanya itu, saya mau reportnya itu quarter juga, per bulan juga. Gitu. Oke, itu tidak masalah. Teman-teman tinggal klik lagi di sini di kolom yang order date ini. Teman-teman kembali lagi ke group fill ini, kemudian pilih month, boleh quarter, kemudian bisa month. Oke. Nah, jadinya dia akan seperti ini. Order reportnya akan tampilannya seperti ini. Jadi tahun, kemudian quarter, kemudian ada per bulan. Jadi nih seperti ini. Kemudian kita sort kembali nih. Jadi untuk mengetahui penjualan terbanyak. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ternyata carrot itu pada tahun 2020 tidak terus-terusan itu per bulan itu penjualannya bagus. Nomor 1 maksudnya, tidak nomor 1 juga. Tapi di Februari ini ada yang paling bawah juga. Kemudian di sini ada nomor 2. Di sini ada nomor 3 penjualannya di bulan itu. Oke, cukup paham kan untuk membuat report by tahun, by quarter, kemudian by bulan menggunakan pivot table. Cukup mudah untuk membuatnya, asal data awalnya itu teman-teman harus cek dulu. Jadi tanggalnya itu harus sesuai dengan format tanggal yang seharusnya. Kalau ada perubahan, contohnya di sini ya, saya akan hapus ini atau saya ganti menjadi gini ya. Kemudian saya di sini saya refresh. Nah, dia akan error seperti ini. Akan reportnya tidak bisa lagi report per tahun, quarter maupun per bulan, dia akan tidak nampil seperti ini. Itu biasanya ada tanggal yang tidak sesuai, atau di kolom tanggal itu
ada teks. Jadi seperti ini nih, ada teksnya kan. Gitu. Jadi reportnya pasti akan error, dan ini ketika teman-teman analyze kemudian groove fill-nya itu tidak akan muncul karena format tanggalnya itu tidak sesuai dengan formatnya. Gitu. Jadi ingat ya teman-teman, jadi kalau teman-teman mau membuat pivot table dengan report tadi by tahun, jadi data sumbernya harus sesuai dulu. Oke, cukup mudah untuk membuat report ini, report per tahun, per triwulan, kemudian per bulan, cukup mudah dengan pivot table. Jadi teman-teman tidak perlu menghafalkan rumus-rumus kalau teman-teman sudah menggunakan pivot table ini. Oke, sekian dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam!